Oke, topik kita hari ini adalah termokimia yang kedua. Nah, termokimia yang kedua ini nanti membahas masalah hukum Hess. Jadi dia nanti penyelesaian soal-soal itu ada dia nanti 3 cara. Nah, apakah itu hukum Hess? Hukum Hess ini sudah kita tuliskan di sini. Entalpi reaksi atau kalau reaksi tergantung pada keadaan awal dan akhir. Jika keadaan awal dan akhir sama, maka entalpi ya dan kalau reaksi itu sama. Jadi ya kalau reaksi atau entalpi reaksi tidak tergantung kepada jalannya, hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir. Jika awal dan akhir sama, maka kalor maupun entalpinya harus sama. Maka dia nanti ya hukum Hess ini dia nanti ada 3 cara penyelesaiannya. Ya. Yang pertama nanti ini secara diagram. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kalau dia secara diagram, maka di sini nanti ada gambar. Nanti kita buatkan contohnya. Nah, kemudian secara rumus, ya. Kalau secara rumus, maka dia nanti ini ya diketahuin ya entalpi pembentukan atau kalor pembentukan daripada suatu senyawa, maka nanti kita rumuskan ya delta H reaksi itu sama dengan sigma delta HF produknya ya dikurang sigma delta HF untuk reaktannya. Atau kalor reaksi sama dengan sigma kalor pembentukan produknya dikurang sigma ya kalor pembentukan ya reaktannya. Nah, dengan ketentuan nanti di sini delta HF atau KF dari unsur ini sama dengan 0. Nah, seterusnya yang ketiga yaitu dengan cara penjabaran reaksi. Nah, jadi jika diketahui dia nanti beberapa reaksi, maka kita menggunakan jabaran reaksi. Oke, selanjutnya ya, bagaimanakah dia nanti secara diagram. Nah, jadi ini saya buatkan diagram yang sama sebenarnya ini. Cuma dia nanti dalam bentuk seperti ini. Ini dibuatkan dalam bentuk ya dari atas ke bawah. Nah, dari sini nanti yang ditanyakan dia nanti adalah ya tentukanlah dia nanti Kc dari SO2. Nah, ini ya. Maka dia nanti kalor pembakaran SO2. Nah, ini harus kita mengerti definisinya. Yang diminta adalah ya Kc untuk SO2. Nah, coba kita perhatikan diagram ini. Ini kalau dia langsung kemari ya, ini nilainya adalah 120. Nah, ini ya kemari. Nah, kemudian lanjut nih kemari. Nah, berapakah nilainya ini semua? Oh, sama dengan yang di atas. Itulah definisi daripada hukum Hess tadi. Jika keadaan awal ini nanti sampai di sini 120, maka dari sini sampai di sini juga 120. Maka dari gambar ini ya, nanti kalau ditanyakan 2SO2 ditambahkan dengan O2, ini akan menghasilkan 2SO3. Maka berapakah nilainya? Nah, ini tadi 120. Yang ini 40. Maka ini harus iya, maka ini 80 ya kilojoule. Jadi gampang sekali. Ya, dari gambar langsung kita dapat ya bahwasanya oh ini dibakar, SO2 dibakar oleh O2. Sebanyak berapa? Ini sebanyak 2 mol. Maka akan dilepas berapa? Akan dilepas sebanyak ya 80 ya kilojoule. Maka kita peroleh nanti Kc-nya itu adalah ya 40 kilojoule per mol. Nah, yang ini juga sama ya. Maka kalau ditanya tentukanlah dia nanti Kc dari
SO2. Maka kita lihat dari sini kemari 120, dari sini kemari ya 40. Maka dari sini kemari berapa? Oh, berarti 120 dikurangkan dengan ini. Oke, berarti ya dari reaksi langsung kita tuliskan ini 2SO2 ditambahkan dengan O2 menjadi 2SO3. Ini menjadi ini. Oh, maka nilainya adalah positif ya 80 kilojoule. Maka dari sini juga sama. Berarti kalau 2 mol ini adalah 80 kilojoule, maka dia nanti 1 mol ini nanti adalah 40 kilojoule. Maka Kc dari SO2 sama dengan 40 kilojoule per molnya. Oke, kalau secara rumus nanti ya diketahui Kf dari SO2 20 kJ per mol, Kf dari kalor pembentukan maksudnya ya, SO3 adalah 60 kJ per mol. Yang ditanya tentukanlah kalor pembakaran dari SO2. Nah, jadi tetap kita harus ya mengingat definisinya apa. Ya, yang diminta adalah reaksi pembakaran SO2. Berarti SO2 kalau ditambahkan dengan O2 ini akan menghasilkan dia nanti SO3. Maka tinggal setarakan aja ini 2. Kemudian nanti ini ya 2. Maka yang ditanya berapakah dia nanti kalornya ini gitu. Jadi kalau sudah dapat ini maka bisa kita tentukan berapa kalor pembakaran si SO2. Oke, berarti dari sini bisa kita ya buatkan rumusnya. Kalor reaksi adalah sigma kalor pembentukan si ya produknya dikurang sigma kalor pembentukan si reaktannya. Nah, produknya apa saja? Oh, berarti 2 kali kalor pembentukan si SO3. Kemudian nih ya 2 kali kalor pembentukan si SO2 ini ya, dan ini tambahkan dengan 0 karena kalor pembentukan unsur tidak ada. Maka tinggal masukkan aja ya 2 kali kalor pembentukan SO3 berapa? Ada di sini 60 ya, dikurang ya 2 kali ada di sini ya untuk SO2 20. Maka kita peroleh adalah ya 80 kilojoule. Maka ini kita naikkan ke atas. Berarti kesimpulannya menjadi 2SO2 ditambahkan dengan O2 menjadi 2SO3. Kalau reaksinya tadi dapat 80 ya kilojoule. Maka ya kalor pembakaran si SO2 adalah kalau 2 mol 80. Kalor pembakaran adalah per mol, maka ini 40 kilojoule per molnya. Jadi sama dengan secara diagram tadi. Oke, selanjutnya yang ketiga, secara penjabaran reaksi. Nah, maka ada reaksi S tambah O2 menjadi SO2 20 kJ, 2S tambah 3O2 menjadi 2SO3 120 kJ. Yang ditanya sama dengan soal pada rumus dan diagram tadi. Jadi hasilnya juga harus 40. Nah, jadi kita harus tetap mengetahui apa definisi daripada kalor pembakaran SO2. Oh, berarti tinggal buatkan aja. SO2 kalau dibakar itu akan menghasilkan dia nanti SO3. Tinggal setarakan aja. Ini 2, ini 2. Jadi kalau nanti ini ditambahkan dia nanti reaksi yang diketahui ini, maka hasilnya harus ini. Itu aja kuncinya. Maka cara melihatnya bagaimana? Ya, kita berpatokan kepada ya, apa yang ditanyakan atau hasil akhir reaksinya. Coba kita lihat SO2 di sebelah kiri. Kalau di sini kan di sebelah kanan. Maka caranya bagaimana? Kita balik. Berarti nanti ini SO2 ini akan menghasilkan S ditambahkan dengan O2, maka ini harus minus 20 kJ. Dibalik juga. Selanjutnya reaksi yang kedua, ini SO3 di sebelah kanan. Ini juga di sebelah kanan. Ya, maka ya tinggal copy paste aja. 2S tambah
3O2 ini menjadi 2SO3. Maka ini adalah positif 120 kilojoule. Nah, maka kalau kita jumlahkan ini harus kita kalikan dengan 2. Ini kita kalikan dengan 1. Maka ini kemari tewas. Kemudian atom O-nya juga ini kemari meninggal. Nah, cuma tinggal 1 di sini. Nah, maka kalau kita jumlahkan, ini atom O-nya, ini SO3-nya. Maka kita peroleh di sini adalah positif 80 kilojoule. Maka kalau sudah dapat seperti ini, tinggal buatkan aja. Kc dari SO2 kalau 2 mol 80, maka kalau 1 mol 40 kilojoule per mol. Jadi dengan cara diagram, dengan cara rumus, dengan cara penjabaran, hasilnya nanti harus sama. Oke, coba kita ambil beberapa contoh ya. Jadi contoh yang pertama saya buatkan ya seperti ini. Nah, ini nanti ya diketahui delta HF masing-masing daripada senyawanya. Maka dia nanti yang ditanyakan nilai delta H dari reaksi berikut ini. Nah, maka dari sini ya kita menggunakan apa? Nah, tadi ada 3 pilihan dengan cara diagram, dengan cara rumus, dengan cara penjabaran reaksi. Maka dari sini ya karena diketahui dia nanti entalpi pembentukan masing-masing daripada senyawanya, maka ini tinggal buatkan aja secara rumus, selesai. Maka nanti dari sini ya dari reaksi ini ya bisa kita buatkan entalpi reaksi sama dengan sigma entalpi pembentukan produk ya dikurang sigma entalpi pembentukan reaktannya. Maka tinggal masukkan aja nilainya. Produknya ini. Berarti ya delta HF dari TiO2 ditambah 4 kali delta HF dari HCl. Ini sebenarnya 4 ini. Nah, kalau setarakan. Nah, dikurang reaktan delta HF dari TiCl4 ditambah 2 kali delta HF ya H2O. Maka tinggal masukkan aja angkanya. Ya, TiO2 itu nilainya adalah minus 945 ditambahkan dengan 4 kali minus 92 ya, tutup kurung, ini tadi produknya semua, dikurang reaktannya. Delta HF dari TiCl4 itu adalah ya minus 763 ditambah ya 2 kali delta HF dari H2O minus 286. Nah, jadi ini ya tinggal ya tambah-tambah aja. Ya, maka kita buatkan ya. Yang ini nanti adalah ya totalnya ini adalah minus 13 dikurang. Kemudian nanti ini totalnya ini adalah ya minus 1 ya 3 5. Maka nanti kalau ditotalkan hasilnya adalah 22 positif ya. Nah, maka hasilnya apa? Ya, dodol. Itu aja. Oke, selanjutnya adalah contoh soal nomor 2. Nah, coba kita lihat. Entalpi pembakaran gas C4H8 adalah A. Kemudian entalpi pembentukan gas CO2 dan uap air berturut-turut adalah B dan C. Maka ini nanti harus bisa kita menuliskan ya dari data ini. Berarti untuk data yang pertama ini maka kita buatkan pembakaran C4H8. Oh, ini reaksi pembakarannya tambah O2. Ini menjadi apa? Menjadi CO2 ditambahkan dengan H
H2O. Maka ini nanti nilainya adalah delta H-nya adalah A, kilojoule gitu. Nah, yang pertama kita setarakan dulu. Ini 4, kemudian yang ini 4, yang ini 8, yang ini 12, berarti nanti ini 6. Nah, selanjutnya apalagi keterangannya? Oh, delta HF dari si CO2 itu adalah B kilojoule ya per mol. Selanjutnya apa lagi? Delta HF si H2O adalah ya C kilojoule per mol. Gitu. Nah, jadi ya dari sini ya ini diketahuin, dan ini yang tanya. Oh, maka tinggal buatkan aja dari reaksi ini. Delta H reaksi sama dengan 4 kali delta HF si CO2 ditambah 4 kali delta HF si H2O dikurang delta HF si C4H8. Delta H reaksi ini nilainya A. Kemudian ya ini adalah 4B tambah 4C ya dikurang delta HF si C4H8. Maka tinggal pindahkan aja. Delta HF C4H8 itu adalah 4B ditambah 4C dikurang A. Maka jawabannya adalah ya, jawabannya adalah entok. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang ketiga. Nah, yang ketiga ini menggunakan apa? Ini nanti diketahui ya beberapa reaksi. Reaksi pertama, reaksi kedua, reaksi ketiga. Yang ditanya adalah reaksi yang keempat ini. Maka tinggal buatkan aja ya. Yang diminta adalah reaksi keempat. Maka kalau kita tuliskan FeO ditambahkan dengan Fe2O3 ini menjadi Fe3O4. Maka ketiga reaksi di atas kita sesuaikan dengan ini. Ingat tadi ya, kalau penjabaran maka kita lihat hasil akhirnya aja. FeO di sebelah kiri, yang ini di sebelah ya kanan. Berarti harus kita balik. Maka 2FeO ya berubah menjadi 2Fe ditambahkan dengan O2. Tinggal tuliskan, entalpinya juga kita balik. Maka menjadi positif 5, 4, 4. Selanjutnya, reaksi yang kedua, Fe2O3 ya sebelah kiri ya. Maka ini sebelah kanan, maka kita balik juga. Berarti 2Fe2O3 ini menjadi ya 4Fe ditambah 3O2 ya, maka entalpinya juga dibalik. Maka jadi 1648, 4. Selanjutnya yang ketiga Fe3O4. Oh, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Oh, maka kita balik juga. Maka ini menjadi 3Fe ditambahkan dengan 2O2. Ini menjadi Fe3O4. Maka nanti entalpinya juga kita balik. Kalau tadi ini positif ya, yang ini ya negatif. 1118,4. Maka nanti ini harus kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan berarti ini kalikan dengan setengah. Nah, ini juga kalikan dengan setengah. Ini kalikan dengan 1. Nah, maka nanti kalau dikalikan setengah ini 1. Yang ini nanti ya menjadi 2. Berarti ini tewas kemari. Coba ya cari pasangannya ya. Nah, selanjutnya nanti ya atom O-nya ini dan ini kemari. Oh, berarti ini mati kemari. Melawan ini dia. Nah, maka hasilnya ya, ini setengah FeO, ini juga setengah Fe2O3. Nah, ini Fe3. Maka entalpinya nanti ini ya kita peroleh adalah minus 22,2. Maka jawabannya adalah ya, bola.